Ya, kita mau lihat ini ada suatu perbedaan yang mendasar. Inisiatif dari kita atau ini inisiatif Tuhan menjadi sama seperti Kristus. This is the main point yang harus kita tangkap, ya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Amin. Nah, tiba gilirannya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pak Girsang. Sudah siap, Pak? Sudah ready? Ready bro, ready. Baik, silakan. Dan sebelum dimulai, saya mohon Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dibantu di mute ya mic-nya untuk sementara sampai 45 menit ke depan. Silakan Pak. Ya, kita mulai sekarang. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada sahabat-sahabat yang baru pertama sekali hadir. Terima kasih untuk kita bisa bergabung di Christ Center Ministry. Ya, pada pagi hari ini kita akan membawakan satu topik yang sering kita dengar, yang biasa kita dengar. Nah, tadi lagu tadi, terima kasih Bro Heri. Lagu tadi, ya katanya aku mau seperti Kristus, ya seperti Yesus. Itu mau. Jadi dari orangnya. Tapi nanti kita lihat ayatnya, menjadi sama seperti Kristus. Ini inisiatif siapa? Inisiatif Tuhan atau inisiatif kita? Ya, kita mau lihat ini ada suatu perbedaan yang mendasar. Inisiatif dari kita atau ini inisiatif Tuhan menjadi sama seperti Kristus. This is the main point yang harus kita tangkap, ya. Ini mari sekarang saya share screen saya, ya. Saya share screen supaya kita tidak salah menangkap kebenarannya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya mulai. Ya, ini tema kita, topik kita menjadi sama seperti Kristus, ya. Kemudian pertanyaan yang mau kita jawab pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah ada 3 pertanyaan penting, yaitu apa itu yang dimaksud dengan frasa atau kata-kata, ya, menjadi sama seperti Kristus sesuai konteks yang tertulis, maknanya dari perspektif Tuhan, ya, dari perspektif Tuhan apa? Kemudian bagaimana caranya kita bisa menjadi sama seperti Kristus? Lalu apa dan bagaimana ciri-ciri dari orang yang telah menjadi sama seperti Kristus? Sesuai konteksnya, ya. Ini yang kita mau coba lihat hari ini. Untuk itu sahabat sekalian, nah di sini saya di nomor 2 ini mengatakan kasih karunia. Karena hidup di bawah hukum Taurat itu sudah berlalu. Ya, sejak kehancuran bait suci Allah, kesadaran orang Yahudi waktu itu, orang percaya sadar bahwa mereka telah hidup di zaman kasih karunia, ya, sejak tahun 70 Masehi, ya. Padahal kasih karunia itu sudah ada sejak Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Ya. Nah, untuk itulah sebagai anak-anak Tuhan kita butuh renewing mind supaya kita mengerti apa itu kasih karunia. Nah, untuk itu, ini adalah ayat yang mendasari, yang biasanya kita sering pakai ayat-ayat yang dari Matius 13 ayat 23. Ya, kita ditaburi oleh firman, ya, kita seperti tanah yang subur. Waktu kita ditabur firman, kita mengerti dan berbuah 160-30. Ya, jadi 100 kali, ya, kalau bisa itu. Nah, untuk itu hari ini, ya, kita lihat di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, dalam Kristus tentunya, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi pengetahuan yang benar tentang Kristus itu penting, ya, supaya pengenalan kita itu komprehensif, secara holistik kita mengerti, ya. Kemudian kedewasaan penuh. Jadi kita bukan anak-anak lagi, bukan bayi rohani, tapi kita mencapai kedewasaan penuh di dalam pemahaman kita tentang Kristus. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow, ini dahsyat sekali, ya. Sampai kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan kepenuhan Kristus itu. Nah, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya, yang terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Nah, ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh, ya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa, saudaraku? Kristus. Ke arah Dia, yaitu Kristus. Di mana Kristus sebagai kepala dan kita sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya. Ini poin penting sekali yang harus kita tangkap, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Next, ya. Saudara, ini saya beri gambaran, ya, di layar ini, ya. Nah, nomor 3 ini saya sebutkan ada bayangan, kemudian dan penggenapannya. Apa itu bayangan? Nah, ini yang harus mari kita tangkap kebenaran, saudaraku. Sesuai dengan Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Di sana disebutkan, ya, bahwa isi dari perjanjian lama itu, ya, sampai hari Sabat sekalipun, semua itu adalah bayangan. Dan wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi saudaraku, mulai hari ini kita mari memahami lebih jauh tentang Alkitab kita. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, isi dari perjanjian lama itu adalah bayangan. Penggenapannya, wujudnya adalah Kristus. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk itu saudara, di sini PL, ya, bayangan. Maka di sini ada diceritakan, ya, saudaraku, Kejadian 1 ayat 26, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Nah, di ayat 27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, jadi di sini sudah ada, ini adalah bayangan, bayang-bayang. Ini blueprint yang dipersiapkan Tuhan. Ya, ini blueprint yang disiapkan Tuhan, rencana Tuhan, manusia itu seperti itu. Nah, penggenapannya apa? Nah, inilah penggenapannya yang nanti terjadi apa? Di yang paling kanan ini apa? Ya, di paling kanan ini di 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, ya, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, di perjanjian lama belum disebut, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Jadi ini ditulis di tahun 50-an 60-an, ya. Dia masih dikatakan belum nyata, ya. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa Kristus, ya, waktu dia menyatakan diri, ya, waktu Kristus menyatakan dirinya, nah, ini yang disebut orang pada waktu kedatangan kedua, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah, kalau ayat ini tidak dimengerti, ayat ini tidak kita pahami, maka kita akan berkata, kita belum menjadi sama seperti dia karena Kristusnya belum datang yang kedua kali. Kalau kita tidak mengerti konteks ini, ya. Nah, dikatakan sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini penting ya saudaraku. Nanti kita akan kupas lebih jauh apa maknanya itu. Ya, apa maknanya. Nah, tetapi belum nyata. Nah, ini adalah sebenarnya waktu Yesus mati dan bangkit dan pencurahan Roh Kudus. Nah, kesempurnaan itu sudah dialami oleh murid-murid sebetulnya. Murid-murid paham. Karena di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, ya, I will come again, aku akan datang kembali and receive you to myself. Dan menerimamu masuk ke dalam diriku yang mana? Diriku sebagai bait suci Allah, tubuhnya sendiri yang bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini penting. Tapi ini banyak tidak dipahami oleh banyak orang. Bahkan orang Yahudi sekalipun tidak memahaminya. Nah, untuk itu, ya.
Nah, selama 40 tahun, saudaraku, ya, dari salib Kristus sampai kehancuran bait suci Allah ini ada waktu masa transisi 40 tahun. Ya. Nah, disinilah para murid, para rasul mengajarkan ke banyak orang, menginjil banyak orang, supaya mereka renewing mind, pembaharuan pikiran, melepas hukum Taurat, supaya mengenal Injil Kristus, kasih karunia itu, ya. Tapi karena bangsa Yahudi tidak mengerti, ya, masih terus menyembelih binatang, padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosa-dosa dunia. Tetapi orang-orang Yahudi, para imam, para ahli Taurat masih menyembelih binatang di sini di bait suci ini setiap tahun. Nah, untuk itulah murka Allah terjadi di tahun 70. Dari tahun 66 sampai tahun 70 terjadi perang besar. Akhirnya the climax, sesuai dengan khotbah akhir zaman dan sebagainya, maka hancurlah bait suci Allah ini. Inilah yang dikatakan akhir dari zaman. Akhir dari zaman praktek-praktek ritual hukum Taurat. Ya, sudah tidak ada lagi penyembelihan binatang karena Yesus sudah mati di kayu salib. Berakhirlah paradigma manusia. Tidak boleh lagi menempatkan Kristus di Allah di ruang maha suci. Karena Kristus sebagai Allah yang roh sudah maha hadir. Nah, waktu itu terjadi, maka bangsa orang-orang percaya yang ngerti, yang sesuai dengan Ibrani 9 ayat 8, Roh Kudus mengingatkan kepada mereka, mereka sadar, tersadarkan, wow, bait suci yang fisik itu sudah hancur. Oh iya ya, kitalah bait suci yang baru, gitu kira-kira. Tuhan udah datang kepada kita. Tuhan sudah datang dari sorga kepada kita. Nah, inilah murid-murid yang paham. Nah, yang paham itu akan berkata begitu. Karena orang Yahudi tidak paham, ya, sampai pencurahan Pentakosta ini bukan paham. Makanya saya cross di sini, ini cross, nggak paham. Sampai kehancuran bait suci Allah terjadi, baru orang-orang imamat kerajani itu, orang-orang pilihan itu tersadarkan bahwa mereka itu telah menjadi bait suci Allah. Bahkan sesuai dengan Efesus 2 ayat 10, mereka juga sadar bahwa mereka buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, ya, menjadi apa? Manusia baru. Ya, menjadi manusia baru apa? Yang sama seperti Kristus. Ya, yang kita bisa melihat muka dengan muka. Itu. Kenapa bisa dilihat muka dengan muka, saudaraku? Karena kita sadar, murid-murid waktu itu sadar. Sampai murid-murid sudah mengeluarkan ada ayat yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 16 bahwa mereka sadar tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran-ukuran manusia, ukuran-ukuran lahiriah, karena mereka tahu Kristus telah kembali kepada kodrat kealahannya, natur kealahannya, yaitu Allah yang roh. Nah, dan kita juga sudah menjadi manusia roh di dalam Kristus. Maka kita bisa melihat muka dengan muka, bahwa kita di dalam dimensi roh, dimensi mata rohani kita sudah ketemu muka dengan muka dengan Kristus yang roh dan kita manusia roh. Nah, inilah menjadi sama seperti Kristus, sama seperti Dia. Nah, nanti kita kupas lagi lebih jauh, saudaraku. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, menjadi nomor 4, menjadi sama seperti Kristus. Saudara, yang di sebelah kiri kita sudah tahu firman-Nya tadi yang sama juga, tapi kita lihat yang sebelah kanan, ya. Di sini adalah rencana, ya, blueprint dari Tuhan. Tapi yang kanan ini kita lihat, ya. Tadi yang sudah kita lihat ini, ya, sudah dijelaskan tadi di depan, ya. Di sini dikatakan apa? Waktu nanti Kristus menyatakan dirinya, mereka baru sadar kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Keadaan Kristus yang sebenarnya, yaitu Allah yang roh. Gitu loh. Dan kita pun sudah menjadi manusia roh, maka kita bisa saling
relasi kita dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak dibutuhkan ritual ini, ritual itu, ritual ini di dalam relasi pribadi. Ya kalau mau rame-rame kumpul-kumpul, mau nyanyi-nyanyi, mau itu, ya itu nggak ada salahnya. Tetapi secara pribadi, relasi kita dalam roh dan kebenaran. Saya lanjut, sahabat-sahabat sekalian. Nomor 5. Bercerita lagi yang sebelah kiri, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, itulah adalah bayangan. Nah, maka wujudnya, ya penggenapannya aja. Penggenapannya kita telah menjadi satu di dalam Kristus. Ya, nah, Galatia 2 ayat 26 sampai 28 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, bukan iman saudara dan saya, bukan. Iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Jangan dikatakan iman si A lebih tinggi dari iman si B, lebih tinggi dari iman si C. Karena berbicara iman itu adalah berbicara Kristus itu sendiri, ya. Iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting. Nomor ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Catat baik-baik saudaraku. Jadi kalau saudara menangkap, memahami, mengerti bahwa kita telah dibaptis dalam Kristus oleh kematian Kristus dan dibangkitkan bersama Dia, artinya kita telah mengenakan Kristus. Jadi kita tidak tunggu-tunggu lagi dia belum datang, Kristus belum datang. Kita telah mengenakan Kristus. Jadi kita sudah bersatu dengan dia. Nah, di ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam perencanaan Tuhan, di master plan, ya, itu disebutkan marilah kita menjadikan laki-laki dan perempuan. Apa maknanya itu? Ini bercerita tentang habis perkataan ini dikeluarkan oleh Tuhan, maka Tuhan buat model. Dikeluarkanlah modelnya oleh Tuhan. Ya, setelah perencanaan, marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Maka apa? Maka selanjutnya Tuhan membuat satu model, yaitu diciptakanlah Adam dari tanah. Nah, Adam dibuat tidur. Ya kan? Maka dari rusuknya, diambil rusuknya, dijadikanlah Hawa. Nah, Adam dan Hawa bukan dua orang yang berbeda. Tapi Adam dan Hawa itu satu. Karena Hawa itu tulang dari tulangku. Ya. Jadi si Hawa ini adalah satu dengan bagian dari Adam. Adam berbicara Kristus. Hawa berbicara mempelai, orang percaya. Makanya digenapilah di dalam Kristus. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus dikubur 3 hari, kemudian setelah itu apa? Bangkitlah bait suci yang baru, baitlah tubuh Kristus. Inilah mempelai. Jadi tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga itu adalah penggenapan dari Hawa yang diambil dari rusuk Adam. Dan ini satu. Maka kita pun telah dilahirkan dari Kristus. Dilahirkanlah tubuhnya, jemaatnya. Ya, disinilah di tubuh Kristus inilah orang percaya berkumpul. Makanya dia katakan, I will come again. Aku akan datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Nah, diriku inilah yang dikatakan bait suci Allah yang baru. Jadi itulah mempelai. Kristus sebagai kepala,
Halo. Ya, Halo. kita orang percaya sebagai jemaatnya. Jadi kita bersatu, Kristus kepala, kita jemaat. Ingat nggak? Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ingat, Yesus berbicara itu tahun 30-an Masehi, sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia bangkit. Nah, kerinduan Tuhan itu sesuai di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini. Inilah menjadi kerinduan dia. Ya, nanti itu ada kata kita. Ya, kata kita nanti kita bisa jelaskan kalau ada pertanyaan ya. Siapa itu? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, nanti itu kita bisa diskusikan dalam pertanyaan ya. Jadi saudaraku, nah master plan Tuhan digenapi oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi gini, bukan kita yang menggenapi rencana Tuhan, tapi Tuhan yang membuat perencanaan, Tuhanlah yang menggenapkan perencanaan itu di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, kira-kira demikian. Ya, maka di sini kan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di dalam Kristus, karena kamu semua adalah satu di dalam Dia. Karena kita telah menjadi manusia roh, manusia rohani, manusia ilahi, manusia yang menggunakan tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Nah, tubuh rohania terjadi di dalam kemuliaan tubuh Kristus. Jadi kita sudah masuk di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Bukan nanti sudah meninggal dunia, sudah dikubur sekian tahun, baru bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Tidak demikian, saudaraku. Tidak. Kita sudah mati. Dalam perspektif Tuhan, kita sudah mati bersama Kristus, dibaptis dalam kematian, dibangkitkan bersama Dia, dan ditempatkan bersama Dia di surganya, di dalam dirinya, di dalam bait suci Allah yang baru, di dalam Sang Kristus. Gitu kira-kira saudaraku. Saya lanjut. Nah, kita sekarang menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita di depan, saudaraku. Ya, dikatakan. Sekarang kita berusaha menjawab apa maksudnya, ya, menjadi sama seperti Kristus. Nah, dalam pandangan umum yang beredar, yang sering kita dengar. Dulu saya sering mendengar ini. Ya, saya dulu sering mendengar. Bahkan juga pernah mengajarkan seperti yang sebelah kiri. Dulu saya juga pernah, catat saudaraku, dulu saya pernah mengajarkan seperti yang kiri. Dulu. Ya, tapi sekarang tidak lagi saudaraku. Ini kita komparasi, membandingkan, ya. Maka dikatakan apa? Di sebelah kiri pandangan umum, pemahaman banyak orang. Menurut mereka belum menjadi sama seperti Kristus. Maka seperti tadi kata lagu tadi, aku mau sama seperti Kristus. Aku mau, masih mau. Ya, mau. Mau di situ berarti apa? Usaha kita. Kita yang berusaha. Nah, makanya di sini banyak pandangan umum berkata, ya, menurut mereka belum menjadi sama seperti Kristus. Untuk itu, mereka harus menjadi orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang terus berjuang. Orang Kristen yang terus berjaga. Ini. Nah, ini karena kita kurang mengerti sesuai konteks. Kemudian dikatakan Kristus itu agung, mulia, kudus. Sedangkan mereka, kami, dia katakan, kami orang berdosa. Sehingga masih ada gap, ada jarak antara mereka dengan Kristus. Gitu. Maka mereka terus melakukan bermacam-macam usaha. Ya, doa puasa lah, itu, ini, macam-macam dia lakukan hanya untuk merasa supaya menjadi kudus. Gitu. Itulah pandangan umum. Nah, mari kita lihat konteks. Sesuai konteks.
menjadi sama seperti Kristus adalah inisiatif Tuhan sendiri. Nah, catat saudaraku, ini adalah inisiatif Tuhan. Kristuslah yang telah mengerjakannya di dalam dirinya, gitu loh. Ya, maka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 telah digenapi oleh 1 Yesaya 3 ayat 2 tadi. Nah, juga dikatakan di ayat yang lain adalah kita telah menjadi manusia roh. Ya, menjadi tubuh rohania di dalam kemuliaan tubuh Kristus, ya, tubuh kemuliaan Kristus. Kita udah ada di dalamnya. Yaitu apa? Kristus yang mana? Bukan Kristus yang daging, tapi Kristus yang roh. Allah yang roh itu. Kita sudah bersatu dengan Dia. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan, kita sudah tidak boleh lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Karena sejak Kristus bangkit, ya, maka orang percaya telah menjadi manusia baru, telah lahir baru di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ya, maka dikatakan di ayat 17-nya di 2 Korintus 5 ayat 17, ya, di ayat 16 juga dikatakan, kami tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran-ukuran manusia, ukuran-ukuran lahiriah, karena murid-murid sudah paham, mengerti bahwa Kristus telah kembali kepada kodrat kealahannya yang roh itu, gitu. Maka di ayat 17 dikatakan, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapa yang sudah bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, mereka menjadi ciptaan baru, gitu. Kita telah menjadi di 1 Korintus 15:44, kita telah menjadi tubuh rohania. Nah, jangan terpengaruh kata tubuh terus daging, tidak. Kata tubuh ini menceritakan adalah satu situasi keadaan bahwa kita telah memiliki, ya, tubuh rohania, ya, manusia rohania, manusia roh, gitu, ya. Ini penting sekali saudaraku, ya. Kemudian berikutnya, kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita telah menjadi apa? Kita telah menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh. Efesus 2, ya, dari mulai ayat 18, ayat 21, 22 dikatakan kita dibangun Kristus sebagai penjuru, batu penjuru. Kita tersusun rapi, ya, menjadi apa? Bait suci Allah di dalam roh. Ya, penting sekali. Di mana apa? Dan kita adalah gerejanya. Kristus sebagai kepala, ya, kepala gereja. Kristus sebagai kepala. Ini penting sekali saudaraku untuk memahami ini, ya, Kolose 1 ayat 18. Di ayat berikutnya dikatakan, nah, orang yang bisa menangkap kebenaran ini, maka dalam kehidupannya sehari-hari mereka tahu persis bahwa hidupnya sudah nggak sembarangan lagi. Kenapa? Bukan usaha dia. Bukan usaha kita. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus dan kita mengalaminya, menghidupinya dalam hidup ini, maka apa? Sesuai dengan Filipi 2, nah, maka hendaklah kamu mengenakan pikiran Kristus. Kita sadar bahwa kita mengenakan pikiran, yaitu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dipimpin oleh Sang Roh. Karena Allah itu roh, firman itu roh, perkataan-perkataan Kristus adalah roh. Ya, Yohanes 6 ayat 63 berkata demikian. Perkataan-perkataanku adalah roh. Nah, jadi itulah yang terekspresikan. Kristuslah yang terekspresikan dalam kehidupan kita. Dia mengalir dan mengalir. Ya, Filipi 2 ayat 13. Jadi bukan atas usaha kita. Kita yang berusaha. Ingat, baru-baru ini kita lihat ada seorang pendeta besar di Amerika dikeluarkan. Kenapa? Karena berselingkuh. Ada dulu pendeta yang bunuh diri, ya kan? Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena dia yang berusaha dengan kekuatannya untuk mengatasi hidupnya. Ingat saudara, cerita Yesus naik perahu bersama murid-muridnya.
Ditimpus angin ribut. Murid-muridnya sibuk mengatasi bagaimana cara selamat dari angin ribut. Tapi mereka tidak mampu dan mereka takut, ketakutan akan mati. Sampai akhirnya mereka membangunkan Yesus yang tertidur di buritan. Yesus bangun dong, kita mau mati. Yesus bangun. Yesus hadrik angin itu dan berhenti. Apa arti cerita ini bagi kita, saudaraku? Ini adalah cerita yang harus kita tangkap di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai keluarga, sebagai satu komunitas, maupun sebagai pribadi. Ingat bahwa kita tidak bisa mengatasi cara pola kehidupan kita dari hari lepas hari dengan cara kita sendiri, dengan the way of kehebatan kita. Kita harus libatkan, kita ajak Kristus yang ada di dalam kita, ya, untuk memberikan hikmat. Maka dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu, selidikilah dirimu, apakah Kristus Yesus ada enggak? Kalau enggak ada, engkau didiskualifikasi, engkau tidak tahan uji. Makanya waktu kita sadar, kita sudah bersatu dengan Dia, maka apa? Jiwa kita tentram, jiwa kita damai, selamat, sehingga kita merasakan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, ini yang menjadi kesaksian pribadi saya juga. Sehingga relasi kita itu betul-betul intim, saudaraku. Ya, betul-betul intim sekali, saudaraku. Saya mau beri kesaksian sedikit, saudaraku. Saya beri kesaksian. Saya waktu letnan, saya masih letnan di tahun 84-85 sekian. Saya ngomong sama Tuhan. Dan saya kalau berdoa, sahabatku, saya tidak pernah berlutut berdoa. Saya kalau berdoa ngomong, begini aja. Saya ngomong waktu itu begini, Tuhan, aku mau sekolah dong Tuhan, mau S2. Tapi ingat Tuhan, aku nggak mau dalam negeri, maunya luar negeri. Nah, saya ngomong gitu aja. Nah, 1 year later, setahun kemudian, saya sudah di Amerika sekolah, saudara. Sudah sekolah di Amerika. Kemudian juga sama, waktu saya Sesko, ya mohon maaf ini bukan membanggakan atau apa, tapi ini kisah nyata yang menceritakan kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ya, saya bilang waktu saya Sesko, saya baru sekolah 2 minggu, saya udah bilang sama istri saya, Ma, tugas Mama 1, Mama berdoa, Papa sehat-sehat. Semuanya itu Papa yang ambil alih, ya Papa yang kerjakan. Mama doakan aja Papa sehat. Saya bilang baru sekolah 2 minggu selama sekolah 11 bulan. Saya bilang, Papa 10 besar. Tulisan Papa yang terbaik. Saya bilang berkata seperti itu. Kemudian sudah dekat, saya bilang sama istri saya, Ma, Papa bukan 10 besar. Papa di 5 besar dan tulisan terbaik. Begitu graduation, saya 4 besar dan tulisan saya terbaik. Kok bisa begitu? Saya juga kagak tahu. Saya juga kagak tahu bisa begitu. Nah, waktu saya pangkat kolonel, sahabat-sahabat sekalian, waktu saya di Mabes TNI. Nah, Wakapuspen waktu itu mau promote saya ngambil Lemhanas di Jakarta. Saya bilang, nggak usah Pak. Saya bilang. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau Lemhanas dong Tuhan. Tapi ingat ya Tuhan, nggak mau dalam negeri, maunya luar negeri nih. Gitu. Nah, 3 months later, 3 bulan kemudian, saya sudah di Australia, saudara. Kenapa bisa begitu? Saya juga kagak tahu. Kalau saudara tanya kenapa begitu, nggak tahu saya. Nah, itulah perjalanan yang menurut saya relasi kita sama dia itu begitu intim, gitu. Begitu intim. Nah, saudara kan sudah tahu juga saya bersama teman ditabrak kereta api kan, di dalam mobil ditabrak kereta api. Saya tahu kereta api datang menabrak ke mobil kami. Tapi saya tahu, waduh ditabrak nih. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. Begitu ditabrak, terlempar mobilnya. 7-8 meter, sejajar rel kereta api. Nggak apa-apa. Nah, ini menurut saya adalah apa? Kita di dalam dia itu, ada satu kepastian hidup. Kedekatan yang membuat kita tidak dipenuhi ketakutan. Kita hidup ini pasti gitu. Happy. Merdeka di dalam dia. Tapi bukan merdeka untuk berbuat jahat ya, tidak, no. Merdeka tidak ada intimidasi apapun, tidak ada ketakuan, tidak ada tanda tanya apapun yang membuat kita bimbang akan Tuhan. No, nothing. Gitu kira-kira ya saudaraku. Ini penting sekali.
Saya kembali lagi ke ayatnya ya. Kita menjadi apa? Tempat kediaman Allah, kita mengenakan pikiran perasaannya. Nah, kita menyembah Kristus dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah tahu Allah itu roh, kita juga sudah menjadi manusia roh. Ya, Yohanes 4 katakan Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan Tuhan adalah roh. 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus dibangkitkan dalam roh. Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ayatnya semua komplit. Jadi kita berbicara dasar ayatnya jelas, saudara. Ruang dan waktu tidak bisa membatasi dia. Gitu, saudara. Nah, berpandangan ada rapture. Masih mikiri rapture. Masih mikiri kerajaan 1000 tahun. Kemudian mengharapkan akan dibangkitkan dari kuburan. Ya, udah dikubur, nanti mau dibangkitkan, ya, dengan masing-masing memiliki tubuh kemuliaan. Terus akan dihakimi lagi, masih akan dihakimi. Bila selamat akan mendapatkan mahkota di sorga sebagai suatu tempat yang lantainya emas. Inilah yang dipikirkan. Padahal tidak begini, saudaraku. Terus percaya akan terjadi kiamat, dunia akan hancur lebur, lalu ada langit baru, bumi baru secara fisik. Ini yang dipikirkan. Nah, kemudian apalagi? Merasa sudah lahir baru, sudah punya lahir baru, ya, sudah ada suratnya, tapi tidak mengerti, tidak sadar telah bersatu dengan Kristus. Sudah lahir baru katanya, tapi lahir baru secara organisasi atas dasar doktrin-doktrin agamawi. Maka mereka tidak merasa sudah bersatu dengan Kristus. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, makanya pengabaran kebenaran kita ini masuk ke semua lini. Baik di orang Kristen mau di luar orang Kristen. Maka pengabaran kebenaran yang kita kabarkan ini sangat esensi, saudaraku sekalian. Mari, saya mengajak kita semua, saudara. Semua sahabat-sahabat yang ada di Zoom ini. Marilah. Renewing of your mind. Mari perbarui pikiran kita, saudara. Jangan keraskan hati kita. Saya dulu pernah juga pada posisi itu, saudaraku. Tapi waktu saya mau buka hati, semuanya diubahkan, saudara. Diubahkan. Nah, mari kita lihat sesuai konteks. Orang yang sesuai konteks, ya, mereka tanpa keraguan tahu persis bahwa mereka telah ada di dalam Kristus dan Kristus, ya, hidup di dalam kita sebagai tubuhnya. Itu pasti, dia udah pasti, saudara. Dia udah tahu pasti dan menghidupi, mengalami dan menghidupi. Dia tahu persis. Dan apa? Telah bangkit, ya, telah bangkit, telah hidup baru, telah hidup kekal di dalam Kristus. Telah bangkit dan mengalami serta telah menghidupi Kristus, di mana Tuhan yang mengalir. Wah, ini udah dihidupi, saudara. Sudah bagian hidup sehari-hari. Memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Setiap saat. Gitu, saudara. Setiap saat. Rest in Christ. Beristirahat di dalam Kristus. Jiwanya telah selamat. Merdeka. Hidup kekal. Dalam Kristus. Bukan nanti. Bukan. Hidupi. Udah hidup. Gitu. Kemudian apa? Yaitu tadi renewing your mind. Pembaruan pikiran. Kemudian apa? Nah, inilah saudaraku. Beritakanlah pengenalan kita, kehidupan kita sehari-hari, ya, yang ada di dalam Kristus itu. Kenalkanlah Kristus secara holistik, Kristus yang buat mujizat, Kristus yang lahir, Kristus yang mati di kayu salib, yang bangkit, sampai Kristus. Nah, catat saudaraku, sampai Kristus yang telah kembali kepada natur kealahannya. Kodrat kealahannya, Allah yang roh itu. Kristus adalah Allah yang roh. Karena Allah itu roh. Allah yang roh itu pernah turun ke bumi menjadi manusia, menyelesaikan tugasnya untuk mengorbankan dirinya di kayu salib supaya ada darah yang kudus. Darah yang kudus tercurahkan untuk penebusan dosa. Mati dikubur dan bangkit menjadi kembali kepada Allah yang roh.
Nah, ini secara holistik harus dikenalkan dan menghidupi dia, bersatu dengan dia di dalam kehidupan day by day in your life. Sehingga jiwa saudara tentram, damai. Ya, and then apa? Kalau kita udah nangkap kebenaran ini, Tuhan bisa ingatkan kita potensi apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Supaya hidup kita bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan ini, saudaraku. Do the best in your life. Kalau jadi ahli politik yang benar. Jadi TNI yang benar. Jadi pegawai negeri sipil yang benar. Jadi dokter yang benar. Macam-macam gitu, saudaraku. Jadi bapak rumah tangga, suami yang benar. Jadi istri yang benar. Itulah kira-kira, saudaraku. Waktu kita menangkap kebenaran ini, dahsyat sekali, saudaraku. Hidup kita diubahkan. Benar. Kemudian, saudaraku, beritakan, ya, ini yang perlu kita beritakan tadi, supaya kita bisa masing-masing kita bisa memberikan karya terbaik. Nah, ini terakhir, saudaraku, kesimpulan. Lagi ya. Kesimpulan. Menjadi sama seperti Kristus bukan usaha saudara dan saya, tapi inisiatif Tuhan. Nah, ini perlu kita catat, ya, saudaraku. Bukan usaha kita, inisiatif Tuhan. Kita cuma monggo mengaminkan, menghidupi aja, buka hati. Buka pikiran. Kemudian untuk itu perlu apa? Renewing of your mind. Kita perlu buka hati aja. Buka hati, buka pikiran kita. Kemudian kita menerima. Nah, buka hati dan menerima. Yes, aminkan kebenaran itu. Terimalah kebenaran itu. Ya, terima. Kemudian apa? Hiduplah di mana Sang Firman yang hidup, Kristus yang hidup itu hidup di dalam saudara dan saya. Nah, kita pun telah hidup dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Kita dipimpin oleh Sang Firman yang hidup. Ya, Immanuel. Tuhan yang Immanuel. Gitu. Jadi kata Immanuel bukan hanya disebutkan, tapi kita alami. Kita bersama dia terus. Gitu. Nah, kitalah bait suci yang baru. Bait suci yang lama yang ada di kota Yerusalem udah hancur. Kitalah menjadi bait suci yang baru. Walaupun banyak orang terobsesi ingin membangun bait suci yang ketiga di Yerusalem. Silakan aja, nggak ada urusannya dengan isi Alkitab, nggak ada urusannya dengan isi Firman Tuhan. Karena semua telah digenapi, saudara. Karena Allah kita Allah yang menggenapi janji-janjinya. Kita jemaatnya dan Kristus menjadi kepala. So kita telah bersatu dengan Kristus, telah menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini dahsyat sekali, saudara. Ya, kita adalah manusia roh yang hidup dalam tubuh kemuliaan Kristus, yaitu Kristus sebagai Tuhan yang roh itu. Relasi kita dalam roh dan kebenaran, serta tidak akan dihakimi lagi. Tidak ada penghakiman. Karena kita sudah hidup, hidup selamat, hidup kekal di dalam Dia. Kemudian beritakanlah pengenalan akan Kristus secara holistik, sehingga orang lain juga bisa renewing mind seperti kita yang alami, supaya mereka juga bisa mengalami kesempurnaan dalam Kristus seperti apa yang kita alami, di mana ekspresi Tuhan mengalir, sehingga setiap orang yang hidup di dalam Kristus hidup di dalam Dia bisa memberikan karya-karya terbaiknya sesuai dengan inspirasi, sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan bagi kehidupan ini. Maka dunia ini kita hidup dengan lebih damai, saudaraku. Untuk itu mari kita berdoa, saudaraku. Mari kita tutup sharing firman ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama sahabat-sahabat yang hadir mengucap puji syukur, terima kasih akan pembaharuan pikiran kami, akan pencerahan yang hari ini Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran pencerahan ini, Tuhan. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami dari hari lepas hari terjadi juga komparasi pemahaman kami yang lama dengan pencerahan ini. Enggak apa-apa. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, berilah hikmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksud dari ayat-ayat-Mu, Tuhan. Sehingga kami juga mau menyelidiki, karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami adalah menyelidiki kebenaran-Mu sampai kami menemukannya. Tuhan,
Bukalah pikiran kami. Seperti Lukas 24 ayat 45. Engkau membuka pikiran-pikiran murid-muridmu sehingga murid-muridmu mengerti kebenaran. Tuhan, inilah seruan kami. Bukalah pikiran kami, Tuhan. Supaya kami juga membaca firman tidak sia-sia. Waktu mendengar firman juga tidak sia-sia. Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami bisa membaca ayat, menjawab ayat, ayat menjawab ayat. Sehingga kami mengerti benang merah apa perencanaanmu dari kitab perjanjian lama sampai kitab Wahyu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya hari ini kami mendapatkan pencerahan yang baru. Hari ini kami percaya kami hidup di dalam Engkau dan menghidupi Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami. Baik pribadi maupun kami keluarga lepas keluarga. Tuhan, inilah kami, pakai kami luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang hidup dalam kami. Tuhan, mengalir, terekspresikan dalam hidup setiap kami. Pakai kami, Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri, pakai kami, Tuhan. Ini kami. Kami surrender kepadamu. Kami berserah penuh kepadamu, Tuhan. Pakai kami. Tuhan, kalau di antara kami ada yang kurang sehat, kami percaya dan kami aminkan. Engkau menyembuhkan kami. Engkau menyehatkan kami. Kalau ada yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu-Mu. Sehingga setiap kami bisa mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupan kami dari hari lepas hari bersama keluarga. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya dan telah menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Tuhan, haleluya. Terima kasih hambanya. Terima kasih Pastor Paruntungan Girsang. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak, beristirahat sejenak sebelum nanti ada sesi Q&A. Baik Ibu Bapak, Saudara kekasih, langsung saja raise hand Ibu Bapak. Pertanyaan langsung ditujukan kepada Pak Paruntungan Girsang selaku pemimpin atau pembicara kita hari ini. Silakan. Sudah ada yang berniat untuk bertanya? Ya, Pak Tejo Suwarno Salim. Silakan langsung, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Girsang. Jadi kita ini bukan menjadi seperti Kristus. Kita ini betul-betul menyatu di dalam Kristus ya, Pak. Apakah begitu, Pak Girsang? Baik. Pertanyaannya sungguh simpel, sangat kena sekali. Saya sebenarnya saya merasa begini. Kalau saya mengatakan menjadi seperti dalam pemikiran saya tanpa sadar, tanpa sengaja, saya masih ingin. Saya tidak, bukan masih ingin, saya sebenarnya tidak menyadari menyatunya itu. Sedangkan ayatnya kan jelas. Ya. Christ in you, Christ in us, Christ in me. Iluminasi yang saya dapatkan ini, menurut Pak Girsang, salah apa benar gitu loh, Pak. Jadi saya nggak bilang serupa-serupa lagi. Ya, saya benar-benar sudah menyatu bersama Kristus. Amin. Ya. Bahkan Kristus itulah saya sebagai tubuh Kristus. Tentu Kristus adalah kepala. Dan kalau saya tubuhnya, ya saya ini Kristus. Dalam kerendahan hati, dan maksudnya gini, dan bukan Kristusnya, tapi ya adalah dalam tubuh Kristus itu. Tapi menyatu sudah. Kristus juga ada dalam saya. Ya. Baik. Saya kira pembicara Pak Girsang paham dengan pertanyaan Bapak yang baik. Baik, terima kasih. Ya. Langsung saja Pak Girsang, silakan Pak. Ya, terima kasih Bro atas pertanyaannya yang
luar biasa ya. Jadi begini, ini kenapa topik ini timbul? Nah itu dulu. Mengapa topik ini timbul? Karena ayatnya ada. Di samping ayatnya ada, nah kita berusaha untuk memahami apa makna ayat itu. Kira-kira begitu ya. Jadi memang di sini disebutkan ya, di 1 Yohanes 3 ayat 22 itu jelas ayatnya. Dia katakan itu kita akan menjadi sama seperti Kristus. Jadi gini, waktu itu ya ini masih diomongkan pada waktu itu. Ingat, ini kita cerita, ini kan rasul-rasul mengabarkan, mendapat tugas amanah dari Yesus, kabarkanlah Injil, jadikan bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah itu, kenapa diberitakan? Karena mereka tidak ngerti apa tujuan Kristus datang ke bumi, mati dan bangkit. Mereka nggak ngerti. Makanya dikasih tahu, keluarlah ayat ini. Ya, ayat ini sampai dikatakan, nah pada satu titik nanti kalau dia datang, dia menyatakan dirinya kepada saudara, saudara akan tahu bahwa Anda telah menjadi sama seperti dia, gitu. Jadi ini kutip. Nah, ayat ini, kata-kata statement ini, ya kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, itu tadi kita sudah membuat komparasi pandangan-pandangan yang sering kita dengar, dan saya juga sering dulu berkata seperti itu, Pak Tejo. Sama, pengajaran saya juga dulu begitu. Nah, waktu saya renewing mind, maka pengajaran saya berubah. Karena Tuhan ingatkan, awasi pengajaranmu, supaya kita tidak salah mengajar. Karena kalau kita salah mengajar, kita juga binasa, yang kita ajar juga binasa. Gitu kira-kira. Nah, untuk itulah apa yang Pak Tejo katakan, itu udah benar. Memang itulah ujungnya adalah statement itu adalah menceritakan sama itu adalah yang tadi sudah kita uraikan. Bahwa kita sudah bersatu yang bagaimana? Diciptakan baru di dalam Dia, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus sama, di dalam Kristus yang mana? Kristus yang roh. Karena kita telah menjadi manusia roh. Kita telah mengingkatkan diri pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Kristus. Gitu kira-kira. Jadi benar yang Bapak katakan benar sekali. Jadi agaknya sekarang ini kita adalah Kristus. Halo? Kristus adalah kita. Begitu ya Pak ya. Jadi gini, Kristus, kita ada di dalam Kristus. Jangan katakan kita Kristus. Oh ya. Tidak mengatakan saya Kristus, tidak. Saya ada di dalam dia ada di dalam saya. Nah, Kristus yang terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari karena Dia yang melakukannya. Jadi saya tidak berkata saya Kristus, tidak. Betul. Tapi bolehlah kalau saya ngomong saya adalah tubuh Kristus, kan benar-benar tubuh Kristus. Ya, tubuh. Sebagai tubuh Kristus. Ya. Nah, yang satu yang perlu kita pahami, sahabat-sahabat sekalian, tubuh tidak mungkin jadi kepala. Nah, ya, ini harus paham ini. Kalau banyak orang berkata, wah aku mau menjadi sama seperti Kristus, wah nggak bisa, nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Karena tubuh, ya tubuh. Kepala, ya kepala. Kepala dan tubuh ini bersatu. Makanya dia katakan, serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi kerinduan Tuhan sejak kitab Kejadian adalah bersatu dengan tubuhnya. Makanya saya katakan, apa itu kata kita? Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Siapa itu kita? Nah, gitu. Ini penting sekali untuk kita juga bahas. Terima kasih, Bro. Yang berikutnya minta tolong Pak Girsang. Kalau itu di-share nanti di grup materinya, PowerPoint-nya yang tadi di-share screen nanti, ya terima kasih. Tapi kalau tidak, saya mohon izin untuk minta dijabri, Pak. Bro. Minta perlakuan spesial nih. sorry. Tadi sudah diumumkan ya Pak Tejo bahwa ini akan disiarkan di YouTube channel CCM. Jadi anunya Pak, materinya Pak, materi. Oh kalau materi PowerPoint ya mungkin ya bagaimana Pak Girsang boleh. Tapi boleh. Nggak ada masalah, nggak ada rahasia. Iya. Terima kasih. Satu lagi. Oh, nambah ini. Ya, nambah satu aja. Kita tinggal dikit ya Pak. Oke, barangkali ada kesempatan buat yang lain. Silakan Pak, langsung. Begini, kalau ada upaya-upaya menjadi sama seperti Kristus, itu nanti
bisa terjerumus kepada antikris. Antikris maksudnya itu menggantikan Kristus. Si orang yang berusaha dengan berupaya begitu rupa itu, ya mereka akhirnya merasa, wah saya sekarang sudah sama. Itu kan jebakan awal mula itu, jebakan Batman-nya si ular itu, si setan yang melalui ular itu. Apa benar begitu ya, Pak? Ya bro, gini, bener. Jadi gini bro, Ya. kesalahan yang sering saya dengar, kebanyakan yang beredar, Ya. aku mau sama seperti Kristus. Lagunya pun banyak. Iya. Jadi kata-kata ini be aware, hati-hati. Karena Ya. dosa yang pertama terjadi adalah karena Hawa dan Adam ingin sama menjadi seperti Allah. Ya, sama seperti Allah, menjadi sama seperti Allah. Nah, itulah dosa. Kenapa nggak bisa? Karena itu menjadi dosa. Kenapa? Karena nggak mungkin kita sama seperti Kristus, bro. Ya. Kenapa? Karena kita ini tubuhnya, dia Betul. kepala. Tubuh nggak Itu. pernah jadi kepala. Jadi tubuh tidak pernah menjadi kepala, tapi kita ada di dalam dia. Nah, Ya. yang dikatakan maksud kata sama seperti dia adalah sama dalam roh. Ya. Ya. Kita telah menjadi manusia roh. Kita Ya. dilahirkan dalam kematiannya dan dibangkitkan bersama dia. Ya, itu yang sama itu. Kita sama mati bersama dia, dibaptiskan dalam kematiannya dan dibangkitkan bersama dia. Nah, itu sama itu. Terima Nah, kasih, Pak. Jelas. Kita Ya. telah menjadi manusia di dalam Allah yang roh. Nah, itu yang sama itu, bro. Nah, Ya. relasinya dalam roh dan kebenaran. Itu yang sama, bro. Gitu Ya. maksudnya. Ya. 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 Bukan badan kita, bukan ini, bukan Ya. enggak. Ya. Oke. Tubuh dan daging tidak mendapat bagian dalam Ya. kerajaan surga. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Tejo.